Ingin mengucapkan selamat sore dan salam bagi saudaraku semua, warga GKJW Jemaat Kertosono. Sore hari ini, saya bersama Pak Guru Hardianto tengah berada di tengah-tengah keluarga Bapak Wijarso. Dan sejenak, kami telah mendengarkan beberapa berita tentang keluarga bahwa Bapak Wijarso sampai saat ini masih terus berjuang dalam proses untuk mendapatkan pemulihan karena deraan penyakitnya beberapa bulan, mungkin tahun terakhir ini. Maka Bapak Ibu bersama-sama kita satukan hati masuk di dalam doa dan ibadah bersama keluarga Bapak Wijarso, sekaligus untuk mengisi kevakuman kita di masa pandemi. Mari kita bangun ibadah sore hari ini dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga bersama keluarga Bapak Wijarso di rumah ini dan bersama keluarga GKJW Jemaat Kertosono di rumah masing-masing. Hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bernyanyi mengawali ibadah ini melalui tutur jemaat nomor 45, bait yang pertama dan 3. Nomor 45, bait yang pertama dan 3. Muliakan Allah yang esa di surga maha tinggi, sebab kekal selamanya selamat kita ini dan seterusnya. Nomor 45, bait pertama dan 3, itu jemaat. Muliakan Allah yang esa. Muliakan Allah yang esa di surga maha tinggi, sebab kekal selamanya selamat kita ini, yang berkenan kepadanya beroleh damai yang kekal dan ampun tiada lagi. Ya Yesus Kristus penebus, yang putra Tuhan Allah, dengan darah-Mu yang kudus, Kau hapus aib dan salah. Ya anak domba mulia, semua terima terimalah dan kasihani kami. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan dan Bapak Wijarso yang terkasih, saat ini kita akan masuk kepada renungan dengan bimbingan bagian kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya, mari bersama-sama kita
Kembali Tuhan, kami datang kepadamu bersama keluarga Bapak Pujiarso. Berikut saudara-saudara kami yang lain di rumah masing-masing, warga GKJ Jemaat Kosong. Saatnya di dalam pertemuan dan kesempatan sore hari ini, kami akan bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan yang tertulis sebagian di kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Tolong Tuhan berkati kami yang mendengarkan juga yang menyampaikan, supaya semuanya berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca ayat 1 sampai 8 Roma pasal 3. Dengan perikop oleh LAI diberikan perikop yang berbunyi kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita lakukan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih diadili lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat. Demikian yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bagian suratnya ini Paulus sengaja menyoroti kalangan Yahudi yang merasa istimewa. Paulus membenarkan dengan dalih mereka memang yang telah menerima lebih dulu firman Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-6. Saya baca demikian. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di bagian Injil Matius ini mengisahkan sedikit tentang Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul untuk memberitakan berita sukacita. Tetapi dengan manti-manti, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan carilah, prioritaskan kamu kepada umat Israel yang terhilang. Belum waktunya sampai menyentuh ke kalangan atau wilayah orang-orang Samaria yang saat itu dianggap orang kafir. Tapi ya kamu tidak kasih. Nah, inilah yang dipandang oleh Paulus membenarkan bahwa kelompok Yahudi memang punya keistimewaan, punya kelebihan.
adalah yang pertama-tama menjadi prioritas. Sayangnya, kelompok Yahudi yang merasa istimewa ini kebablasan. Keistimewaan itu dijadikan untuk memutlakkan seluruh segala apa yang diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai yang mutlak benar. Bisa akan-akan kalau orang Yahudi yang melakukan sah-sah saja, entah itu sesuai atau tidak prinsipnya, pemahamannya, karena mereka dianggap kelompok istimewa atau yang sering kita sebut, kita dengar sebutannya umat pilihan. Jadi harus dipilih di koyo-koyo orang tahu ono alami. Tidak pernah ada salahnya, semua dibenarkan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, Paulus dengan tegas mewakili pikiran manusia, tidak setuju. Apapun alasannya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, pada prinsipnya adalah sama-sama orang berdosa dan sama-sama layak untuk dihukum. Ini mengikuti prinsip pengakuan Allah Maha Adil. Dia tidak akan keliru menghakimi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kesimpulannya orang-orang Yahudi boleh bangga karena dikhususkan sebagai umat Tuhan. Orang Yahudi boleh bangga karena anugerah melalui firman Tuhan yang pertama-tama diberikan. Tetapi itu semua tidak bisa dipakai pemutlakan bebas dari hukuman. Terlebih dengan merasa istimewa, hidupnya malah semakin jauh dari kehendak Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada sebuah persidangan yang mengajukan terdakwa ini seorang janda miskin. Dia dituduh dan memang terbukti dia mengambil, memetik 3 butir atau 3 buah kakao di perkebunan milik pemerintah. Akhirnya oleh pihak perkebunan itu dinaikkan ke ranah hukum dan jadilah janda miskin ini dihakimi atau diadili. Hakim sangat menyayangkan kenapa janda miskin yang memang benar-benar miskin dibuat makan, mungkin sungguh-sungguh dia tidak punya, dan sekarang harus dijerat sebuah pasal. Dalam vonisnya oleh hakim digedor, dikenai denda 1 juta rupiah. Hakim sambil menjatuhkan Paulus dan dok, dia tertunduk. Tetapi tidak lama dia lepaskan atribut topi, atribut hakimnya itu dilepas dan dia turun menuju kepada panitera persidangan, merogoh sakunya, mengeluarkan uang 1 juta. Artinya sang hakim ini membayar sanksi si janda miskin. Artinya si hakim ini tetap memberlakukan hukum yang berlaku, tetapi dia tetap sekaligus ingin membebaskan janda miskin itu dari sanksi denda dan hukuman. Maka bebaslah janda miskin itu dari sanksi. Tapi belum selesai sidang itu. Sidang itu belum ditutup ketika perkara si janda miskin ini dianggap sudah divonis. Dia masih membuka 1 pasal. Pasal itu menyebutkan
bahwa setiap orang yang membiarkan seseorang hingga melanggar hukum, dalilnya secara ringkas, sehingga ini perikamanusa, ia berhak untuk dijatuhi vonis sesuai dengan pasalnya, denda sebesar 50.000. Sontak seluruh hadirin di dalam persidangan semuanya tak jadi tegak, terlebih mereka yang sengaja menaikkan ke ranah hukum. Berarti mereka setuju dengan vonis janda miskin dikenai denda 1 juta. Mereka setuju, tidak ada yang protes, tidak ada yang membela. Maka sekarang ganti berbalik, mereka lah yang harus didenda 50.000 per orang yang hadir. Dan kembali hakim menunjuk petugas khusus dengan membawa topinya, mengedarkan, mengumpulkan denda-denda dari para hadirin, dan hasilnya lebih dari 1 juta itu pun diberikan kepada janda miskin. Kesimpulannya begitu, baik orang Yahudi maupun non Yahudi, atau waktu itu orang Yahudi, baik orang Kristen maupun non Kristen, semuanya punya kesempatan apa? Kesempatan terhukum, kesempatan terhukum. Karena semua manusia ini adalah berdosa. Tetapi karena Tuhan Allah ini tidak hanya sekedar adil, tetapi Dia juga mempunyai sifat yang tidak bisa dipungkiri, adalah sifatnya yang penuh kasih sayang. Dengan tetap memberlakukan siapa yang salah harus dihukum, tetapi secara serempak Dia juga ingin menolong supaya terhukum ini tetap mendapatkan pertolongan dan pembebasan dari sanksi. Dan itu nyata Bapak Ibu, ketika Dia harus menghadirkan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Hukuman yang mestinya ditimpakan kepada saya dan saudara, semuanya diambil oleh Tuhan Yesus sebagai pembayar apa yang mestinya kita yang membayar. Maka tidak ada alasan sesungguhnya seperti orang Yahudi mentang-mentang merasa jadi kelompok istimewa, lalu berlagak sok benar. Kira-kira di kalangan Kristen ada nggak kemungkinan? Ada. Oh, saya pernah mendengar kok, aku loh masih orang tahu nang gereja, aku loh ngapain dan besok dulu sama itu banyak sih. Jadi alasannya apa? Mergo aku duwe Gusti Yesus, mergo aku wong Kristen mesti wis dijamin. Sementara dia hanya mengandalkan bahwa Tuhan akan membebaskan, tetapi tidak serta-merta siapa yang salah tetap akan. Tetapi dia baca, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia dihadirkan adalah untuk menolong, mengambil hukuman yang mestinya saya dan dengan. Maka sekarang sekalipun kita menjadi orang pilihan, jangan sekali-kali memegahkan diri dan menganggap remeh orang tua. Mereka pun tetap punya kesempatan untuk bisa menerima pengampunan seperti saya dan saudara. Tapi yang pertama-tama adalah kita sama dengan orang lain. Agak mungkin Pak Puji wong sing buatan Kristen lan buatan nanti maus kita puji ternyata Gusti Yesus mungkin itu buatan cerita. Maka dengan firman Tuhan yang kita terima ini adalah menjadikan saya dan kalian istimewa. Tapi sekali-kali saya ingatkan, jangan coba-coba mengandalkan
dumek awake dhewe wis oleh warta sing dhisik mesti selamat. Tetapi kalau hidup kita tidak seturut dengan firman Tuhan, jangan harap. Karena Tuhan hanya memilih supaya pilihan itu dapat mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan. Amin. Mari kita ambil bersama. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sore hari ini. Kiranya kebanggaan kami sebagai komunitas istimewa di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh kami adalah orang-orang yang baik karena memang memperlakukan kebenaran, bukan menyelewengkan dan melakukan penyimpangan atas dasar kebanggaan sebagai kelompok yang istimewa. Mampukan kami Tuhan untuk membawa diri di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang pilihan Allah yang setia kepada kebenaran. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi melalui tutur jemaat nomor 54 bait pertama dan 4, sekaligus mengirim kita menghibur persembahan syukur. Nomor 54 bait yang pertama dan 4. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar dan bait pertama dan 4 nomor 54. Tak kita menyerahkan, tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan mengingatkan kami supaya kami dapat terbebas dari perilaku yang tidak benar, sebagaimana kesombongan, suka memegahkan diri karena merasa istimewa, tetapi tidak tampak dalam kehidupan nyata. Kiranya itu semua jauh dari kami, apalagi setelah kami tahu akibat akhirnya nanti. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah berkenan menyediakan bagi kami atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengambil jatah hukuman yang mestinya ditimpakan kepada kami. Ternyata Tuhan Yesus mengambilnya sendiri dengan mati di kayu salib. Tuhan, kiranya ini tidak kami sia-siakan. Senantiasa kami pegang teguh bersama-sama dengan menjaga perilaku untuk senantiasa benar di hadapan Tuhan.
kami berdoa secara khusus hari ini untuk kondisi Bapak Pujiarso yang masih giat semangat untuk sembuh dengan mengupayakan secara rutin dan rajin cuci darah. Kami yakin Tuhan, siapa yang berupaya didasari dengan keyakinan kepada Tuhan, ia layak untuk mendapat upahnya melebihi yang setimpal. Demikian yang menjadi harapan kami keluarga, senantiasa dengan keteguhan hati dan semangat untuk sembuh bersama-sama dengan upaya melalui penanganan para medis, Bapak Pujiarso segera dapat bebas dari deraan yang selama ini menjadi pergumulan. Ibu Pujiarso yang senantiasa Tuhan berikan sebagai pendamping, kiranya mampu tetap menyemangati dan memberi spirit, sehingga semuanya ini bersinergi untuk menunjukkan pengharapannya hanya kepada Tuhan bersama dengan pihak-pihak terkait, terutama para medis. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga menghadapi pergumulan serupa, seperti Ibu Eti Panton, Mbak Reni, Bapak Agus Yulianto, Ibu Kartini Suwoyo, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan juga yang memberi pertolongan. Kami berdoa untuk anak-anak dari keluarga Bapak Pujiarso yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan pendampingan dan kasih sayang orang tua. Dengan kondisi orang tua yang masih seperti ini, kiranya mereka tetap terkendali dan senantiasa semakin menurut. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami lengkapi dengan persembahan yang kami himpun sebagai ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama saja. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. 420, bait yang pertama saja. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus senantiasa bersekutu berkarya di sepanjang kehidupan saudaraku semua, terutama di tengah-tengah keluarga Bapak Pujiarso hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami layankan pada pelayanan ibadah keluarga bersama keluarga Bapak Pujiarso, juga kepada Bapak Ibu semuanya warga DKJ Jemaat Kertosono. Akhirnya mengucapkan selamat sore, selamat berkumpul bersama keluarga. Tetap waspada, Tuhan memberkati.
Amin.